kasus kekerasan seksual Kekerasan seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual. Dan pelecehan seksual. Pelecehan seksual di kampus. Peraturan Mendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, diketahui Permendikbud Nomor 30 ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang di video ini membawakan tema kekerasan seksual dan juga kekerasan gender berbasis online. Nah, perkenalkan nama saya Amira Goldana Siti dengan NIM 11000123140540586. Perkenalkan nama saya Billy Mahesa dengan NIM 110001231405855. Perkenalkan, nama saya Muhammad Etanoval Sanyoto dengan NIM 110001231405583. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Haikal, NIM saya 11000123140540582. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Setiawan dengan NIM 1100123140584. Delapan dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Sementara itu, mitos berkata, pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan yang sedang sendiri, di malam hari, di tempat sepi, berbusana mini. Tapi siapa bilang? Data memang menunjukkan sebagian besar tindak pelecehan masih menyasar pada perempuan. Tapi coba dengar, lokasi yang paling banyak menjadi latar terjadinya pelecehan seksual adalah jalanan umum, transportasi publik, lalu sekolah dan kampus. Semuanya adalah ruang publik. Dan kasus pelecehan seksual di ruang publik ternyata paling tinggi bukan di malam hari, tapi di siang hari tanpa gelap memberikan kesempatan untuk sembunyi. Ditambah lagi, jenis pakaian yang dikenakan korban secara statistik bukanlah faktor yang signifikan. Jadi sudahi sajalah perbincangan tentang pelecehan seksual yang berangkat dari menakar ketelanjangan dan menghakimi korban. Faktanya siapapun bisa menjadi sasaran. Kekerasan gender berbasis online atau KGBO adalah suatu tindak kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang, terutama perempuan, melalui internet maupun platform digital. Nah, pernah nggak sih kalian kepikiran kalau misalkan nge-share foto atau video yang tidak senonoh tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan itu termasuk revenge porn atau KGBO? Foto bugil atau video seksual korban yang seharusnya bersifat pribadi disebarkan oleh mantan pasangannya tanpa izin di internet. Tujuannya balas dendam setelah hubungan berakhir. Hal ini merupakan bentuk kekerasan berbasis gender digital atau KGBO. Atau kayak perundungan dan intimidasi online. Serta postingan atau pesan yang mengintimidasi, memfitnah, bahkan mengancam kekerasan fisik terhadap korban di media sosial itu juga termasuk KGBO. Yang kalau itu terjadi pada korban, bisa membuat korban itu memiliki trauma yang mendalam. Seperti kasus-kasus yang terjadi baru ini yang menyangkut public figure yang menjadi korban revenge porn. Nah, selain itu juga contoh bullying di kolom komentar orang itu bisa terjadi juga di laki-laki. Jadi, subjek pelecehan seksual itu sangat luas. Buka detik dulu lah. Banyak banget berita pelecehan seksual. Wah, ada apa ini? Ini kayaknya seru banget. Berita dari Detik Bali tentang pelecehan seksual di transportasi umum. Oh, coba lihat. Nih, 23% di Indonesia. Iya sih, emang sekarang tuh orang-orang tuh di negeri kita tuh pada nggak malu buat ngelakuin pelecehan seksual apalagi di tempat umum ya. Iya, pada nggak punya malu emang. Apalagi di lingkungan kampus juga banyak tuh, nggak cuma di tempat umum kayak gitu, lingkungan kampus juga banyak. Iya, di lingkungan kampus, sekolah malahan. Iya, terutama di lingkungan pendidikan tuh. Iya, itu emang Sekarang juga banyak yang kasus pelecehan seksual. lagi banyak emang di Indonesia. Apalagi itu sih kan itu juga bisa mengakibatkan kayak bunuh diri karena mungkin dia tertekan kan atau apa kayak gitu. Nah, iya, juga banyak. Ini tuh faktor utama Iya. loh buat orang-orang tuh buat ngelakuin bunuh diri. Apalagi Akhir-akhir ini banyak bunuh diri kan. Akhir-akhir ini juga banyak kan ya Iya. yang bunuh diri. Itu mungkin penyebabnya dari pelecehan seksual ini. Iya. Kalau menurut lo sendiri gimana menurut lo? Ya kalau menurut gue emang pelecehan seksual ini bahaya banget. Iya. Bisa bikin orang itu nyerah, dia trauma, ya dan akhirnya bunuh diri. Iya sih. Kalau menurut lo gimana?
Ya kurang lebih sama sih menurut gua, karena apalagi kan di lingkungan kampus juga kan kita sebagai mahasiswa kan mungkin banyak juga yang ngerantau kan. Di Ya, sini benar. sendiri mungkin gak ada tempat buat cerita dan lain sebagainya. Mungkin dia karena trauma tertekan sehingga ya dia mengambil tindakan yang ya seharusnya dia lakuin gitu loh. Ya, dan juga malahan banyak pelaku yang lolos dari sanksi-sanksi yang udah dijalankan. Dia Yes. banyak yang pun menjadi korban kejahatan seksual dengan pelaku. Kekerasan seksual ini tidak hanya bisa terjadi Teman-teman, semoga dengan adanya pengetahuan ini menciptakan kesanggupan, mengendurkan kebungkaman, dan tidak ada istilah orang yang asing ketika dibutuhkan adalah sikap saling jaga, saling bela, karena kita semua berharga.